Hai hai hai, ketemu lagi nih bareng channel Versipedia. Ya seperti biasa, kali ini Versipedia bakal bahas hal-hal menarik seputar teknologi nih. Dan buat kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Versipedia lebih semangat buat konten yang bermanfaat buat kalian. Ya, kali ini Versipedia bakal bahas tentang teknologi canggih yang disebut paling menakutkan di dunia. Tuh, ini apa aja tuh ya? Kalau udah bersangkut dengan paling menakutkan, ini pasti nggak jauh-jauh dari Cina ya kan cuy? Pasti ya. Di zaman yang kian modern kini, teknologi sudah semakin berkembang dan banyak digemari. Sejumlah aplikasi telah dibentuk dan banyak diantaranya yang ditujukan untuk meringankan tugas sehari-hari manusia. Ada pula yang diciptakan untuk melakukan hal-hal khusus. Contohnya saja Silicon Valley yang dibangun di atas gagasan bahwa teknologi adalah kekuatan yang harus digunakan untuk kebaikan. Tuh, mereka telah melakukan banyak perubahan besar yang bisa dilihat dengan hanya dalam satu generasi. Emang juga ya kayak gitu. Apple membuat ponsel pintar secara berkala dan masih laku di pasaran dan di dunia. Facebook menghubungkan lebih dari 2 miliar orang di planet ini. Google mampu memberikan jawaban untuk hampir semua pertanyaan hanya dengan waktu sepersekian detik saja. Perusahaan seperti Amazon, Netflix, dan Uber seolah paham apa yang dibutuhkan umat manusia di bumi, sehingga mereka dianggap penting gitu guys. Tetapi seluruh teknologi yang dilahirkan tersebut pun membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. Peretas misalnya, hacker sudah beberapa kali mencuri data dan identitas pengguna aktif internet. Ada pula penyalahgunaan media sosial untuk mempengaruhi pemilihan umum, menabur kebencian dan berita bohong atau hoax ya. Selain itu, penerapan kecerdasan buatan atau AI dan sistem pengenalan wajah juga disebut mengkhawatirkan banyak pihak. Pertumbuhan dan kapasitas anak-anak pun menjadi tantangan terbesar orang tua saat ini. Emang ya kayak gitu. Kalau semakin banyak teknologi, itu akan semakin berkembang juga pola pikir manusia dan semakin mengkhawatirkan juga tentang generasi berikutnya gitu guys. Namun berita baiknya adalah beberapa perusahaan yang bergabung di Silicon Valley bergabung dengan akademis, membentuk kebijakan dan konsumen untuk memecahkan segala permasalahan itu. Lalu teknologi seperti apa yang disebut paling menakutkan di dunia? Berikut ada beberapa teknologi paling menakutkan seperti yang dikutip dari web ya, tentu saja ya cuy. Dikutip dari Versipedia tentu saja cuy. Nah, yang pertama ada pengenal wajah. Siapa yang nggak tahu dengan pengenal wajah? Teknologi canggih ini sudah menciptakan manfaat baru dan penting bagi orang-orang di seluruh dunia. Tetapi kita harus berpikir luas tentang resikonya. Demikianlah menurut Brad Mitch, Presiden Microsoft. Menurutnya, sejauh ini sistem pemindai atau pengenal wajah dinilai mampu melampaui kemampuan pemerintah untuk yang ada di sejumlah negara. Otoritas bahkan harus mengadopsi undang-undang baru untuk melindungi bangsanya dari diskriminasi. Memang sangat mengancam sekali ini cuy. Ancaman yang terhadap data pribadi dan dampak potensial terhadap hak demokratis. Ya emang dengan teknologi yang sangat cerdas seperti itu, emang banyak hal-hal negatif yang ditimbulkan. Tentu saja seperti pengenalan wajah. Dan pengenalan wajah ini langsung bisa membaca data-data seseorang yang sudah dikenali wajahnya gitu guys. Jadi kita nggak punya privasi yang sangat aman di dunia ini cuy. Oke, yang kedua ada pengatur saraf. Ketimpangan saraf pada menjadi permasalahan yang timbul di masa depan. Moran Self, ahli ilmu saraf dan profesor bisnis di Northwestern University Illinois AS, mengemukakan beberapa orang akan dapat meningkatkan pemikiran mereka dengan sebuah chip yang ditanamkan di otak.
sehingga membuat diri mereka secara tidak proporsional lebih pintar daripada rata-rata manusia. Mungkin jika ada resiko manipulasi pikiran dengan ahli saraf yang semakin baik dalam mengembangkan ilmunya untuk mengakses otak dan mengubah pemikiran manusia, kita bahkan bisa mencapai dunia di mana kita juga bisa mengubah pikiran orang lain. Jadi itu sangat berbahaya sekali ya. Jadi dengan chip itu, dengan teknologi saraf itu, semua orang akan bisa pintar dengan instan guys. Jadi di dunia ini gak bakal ada orang bodoh ya guys ya. Ini adalah teknologi yang sangat menakutkan. Mengetahui bahwa seseorang dapat menulis ke dalam pikiran orang lain, menciptakan pemikiran dan ide-ide dalam otak kita sendiri, sehingga kita tidak akan bisa membedakan hasil dari apa yang kita buat sendiri itu. Jadi kita kehilangan diri kita sendiri dengan teknologi yang seperti ini. Ini sangat mengkhawatirkan atau menakutkan bagi dunia ya guys ya. Kalau sampai teknologi kayak gini akan jadi ke dunia nyata ini. Oke, yang berikutnya ada pelindung bocah. Kayak gimana tuh pelindung bocah? Joshua Sparrow, MD, gelar untuk Doctor of Medicine dari Harvard University mengatakan, setiap aspek perkembangan manusia, kesehatan, dan kesejahteraan akan tergantung pada kemampuan kita untuk menavigasi dan membentuk hubungan sosial yang penuh kasih. Namun beberapa penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa para orang tua dapat membahayakan anak-anak mereka ketika mereka mengalihkan perhatian ke ponsel. Tuh, emang iya ya, sekarang banyak bocil-bocil yang sudah memakai ponsel tapi nggak tahu buat apa tuh. Dalam satu waktu, anak di bawah umur dan bayi jadi lebih negatif dan kurang mengeksplorasi ketika orang tua mengangkat telepon mereka. Kebiasaan menggunakan perangkat digital mungkin menghalangi hubungan interpersonal semakin individu. Penelitian Kitty Hartspasek, PhD dari Temple University menunjukkan bahwa 74% kepala sekolah dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas mengeluh bahwa mengkhawatirkan terbesar mereka yang meningkatkan tajam pada emosional anak lantaran pemakaian gawai atau pemakaian gadget ya guys ya. Ini emang sangat merugikan sekolah-sekolah di dunia ya. Kalau anak-anak kita udah pada dewasa sebelum waktunya karena gadget itu sendiri ya guys ya. Ini membahayakan banget.
Oke, sekian dulu informasi kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Perspedia lebih semangat lagi buat video-video kayak gini, supaya kalian lebih tahu wawasan soal teknologi di luar sana. Sampai jumpa, dah.